Halo Sobat Mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran akuntansi keuangan, khususnya adalah akuntansi keuangan lanjutan. Saya Kuat Selamat, dosen Politeknik Keuangan Negara STAN. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai Home Office and Branch Relationship Special Problems, di mana materi ini diambil dari buku Alan R. Drebin, chapter 8. Ada 4 tema bahasan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pengiriman uang antar cabang atau inter-branch transfers of cash. Yang kedua, pengiriman barang dagangan antar cabang atau inter-branch transfer of merchandise. Yang ketiga, pengiriman barang dagangan dari kantor pusat KP ke kantor cabang atau KC, disingkat dengan KP dan KC, dengan harga di atas harga pokok atau cost atau dengan harga jual eceran. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan gabungan atau Combined Financial Statement. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengiriman uang antar cabang. Secara umum, aktivitas kantor cabang terbatas pada transaksi yang melibatkan kantor pusat dan dengan pihak lain di luar perusahaan. Kalau Anda baca materi dari buku Alan R. Drebin ini secara detail, di bagian awal diberikan pembahasan perbedaan antara agen dengan kantor cabang. Agen biasanya dipandang sebagai satu bagian dari perusahaan yang melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu saja. Sebagai contoh adalah agen penjualan. Maka agen penjualan ini fokusnya hanya di bidang penjualan, tidak melakukan aktivitas-aktivitas operasional lainnya. Demikian pula untuk agen-agen khusus, gitu ya. Agak berbeda dengan kantor cabang. Kantor cabang ini melakukan aktivitas yang lebih luas. Bahkan beberapa kantor cabang melakukan aktivitas operasional utama perusahaan. Atau dengan kata lain, kantor cabang juga melakukan aktivitas yang serupa dengan kantor pusatnya. Meskipun beberapa industri melakukan satu penetapan yang berbeda, di mana kantor pusat hanya melakukan aktivitas koordinasi, sedangkan kantor cabang melakukan aktivitas operasional. Hal ini bisa Anda lihat pada bisnis perbankan. Kalau Anda lihat perbankan, seluruh kantor cabang perbankan tersebut melakukan aktivitas operasional utama perbankan di bidang perbankan, sementara kantor pusat tidak melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh kantor cabang. Kantor pusat memposisikan dirinya hanya sebagai koordinator, mereka yang melakukan pengawasan atau controlling terhadap seluruh aktivitas kantor-kantor cabangnya. Pada jenis industri yang lain, terdapat kasus di mana kantor pusat maupun kantor cabang melakukan aktivitas operasional yang sama. Misalnya sama-sama melakukan proses produksi, proses pembelian bahan baku, proses produksi, masuk juga proses penjualan, pemasaran, dan sebagainya. Secara khusus, apabila diberikan kewenangan oleh kantor pusat, maka kantor cabang dapat melakukan transaksi pengiriman uang dengan kantor cabang lainnya. Di sini memberikan gambaran bahwa ketika perusahaan memiliki beberapa kantor cabang, maka masing-masing kantor cabang bisa melakukan aktivitas antar pengiriman uang di antara cabang-cabang tersebut, tentu saja dengan persetujuan atau pemberian kewenangan dari kantor pusatnya. Transaksi pengiriman uang antar cabang ini akan dicatat oleh masing-masing kantor cabang dengan menggunakan akun kantor pusat atau home office account, dan bukan dicatat dengan menggunakan akun masing-masing kantor cabang. Hal ini dimaksudkan bahwa ketika kantor cabang melakukan transaksi antar cabang, maka akan dipandang seolah-olah kantor cabang tersebut mengirimkan uangnya terlebih dahulu kepada kantor pusat, baru kemudian kantor pusat mengirimkan ke kantor cabang yang lain. Sebagai contoh, ada kantor cabang A dan kemudian ada kantor cabang B. Ketika kantor cabang A atas perintah kantor pusat diminta mengirimkan uang ke kantor cabang B, maka transaksi ini nanti tidak dianggap sebagai pengiriman uang langsung dari kantor cabang A ke kantor cabang B, begitu, tetapi seolah-olah dari kantor yang terjadi adalah dari proses pencatatan akuntansinya nanti adalah dari kantor cabang A, seolah-olah kantor cabang A mengirimkan uang ke kantor pusat terlebih dahulu, baru kemudian kantor pusat yang mengirimkan uang kepada kantor cabang B. Jadi meskipun fisik uangnya ditransfer langsung dari kantor cabang A ke kantor cabang B, namun pencatatan akuntansinya seolah-olah melalui kantor pusat terlebih dahulu. Seperti apa nanti kita lihat pada slide berikutnya. Inilah satu gambaran tentang penggunaan akun resiprokal pada pembukuan kantor pusat maupun di pembukuan kantor cabang.
Di kantor pusat akan membukukan transaksi yang terkait dengan cabangnya dengan membuat akun kantor cabang, atau nanti kita akan gunakan akun bahasa Inggris yaitu branch, nomor sekian. Di nomor sekian ini biasanya bisa berupa kode, apakah angka, huruf, atau menyebutkan nama lokasi cabang tersebut. Misalkan cabang Jakarta, cabang Surabaya, cabang Medan, cabang Manado, cabang Makassar, cabang Papua, misalkan. Dan kemudian di kantor cabang akan membuat satu akun yang menggambarkan aktivitas terhadap kantor pusatnya, yaitu dengan akun kantor pusat, dan nanti kita akan gunakan akun dalam bahasa Inggrisnya, yaitu home office. Saya akan menggunakan akun bahasa Inggris branch dan home office untuk membedakan antara akun dengan fisik atau nama dari kantor tersebut. Jadi untuk fisik kantor, saya akan sebut dengan kantor pusat dan kantor cabang, sedangkan akun kita akan gunakan branch dan home office. Mari kita lihat contoh transaksi pengiriman uang antar cabang. Berdasarkan otorisasi kantor pusat, kantor cabang 1 mengirimkan uang tunai ke kantor cabang 2 sebesar $1.000. Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut. Anda perhatikan di sini, kita lihat di brand 1 dulu. Ketika brand 1 mengirimkan uang ke kantor cabang 2, Anda perhatikan debitnya tidak kantor cabang 2 atau branch 2, tetapi debitnya adalah home office, kreditnya cash. Di sini menandakan bahwa seolah-olah kantor cabang 1 tidak mengirimkan uang langsung kepada kantor cabang 2, meskipun fisiknya dikirimkan langsung ke kantor cabang 2, fisik uang maksud saya. Namun demikian dalam pencatatannya seolah-olah melalui kantor pusat dulu. Jadi transaksi ini dapat dibaca bahwa kantor cabang 1 mengirimkan uang ke kantor pusat. Demikian pula kalau Anda perhatikan di kantor cabang 2. Di kantor cabang 2 dia menerima uang tunai yang sebenarnya berasal dari kantor cabang, tetapi dia tidak mencatat di sini dengan brand 1, melainkan dia mencatat dengan akun home office. Di sini menandakan bahwa seolah-olah kantor cabang 2 menerima pengiriman uang bukan dari cabang 1 tetapi dari kantor pusat. Ini hanya untuk pencatatan akuntansinya, meskipun fisiknya dilakukan transaksi tersebut dari kantor cabang, pengiriman uang tersebut dari kantor cabang 1 langsung ke cabang 2. Kenapa demikian? Karena untuk memberikan satu kendali atau kontrol bahwa tidak ada transaksi langsung tanpa sepengetahuan kantor pusat antara cabang 1 dengan cabang 2. Dengan kata lain, penggunaan akun home office ini merupakan satu gambaran bahwa pengiriman uang antar cabang atas kewenangan atau atas persetujuan dari kantor pusat. Oleh karenanya, di kantor pusat pembukuannya akan terlihat seperti ini. Jadi kantor pusat akan melakukan controlling dengan cara mendebit branch 2 dan mengkredit branch 1. Jadi kalau dilihat dari jurnal ini, maka di pembukuan home office langsung nampak bahwa ada satu bentuk pentransferan, dalam hal ini adalah pentransferan uang tunai dari branch 1 ke branch 2. Jadi ini adalah kontrol dari kantor pusat. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengiriman barang dagangan antar cabang dengan menggunakan harga at cost, harga sesuai dengan harga pokoknya. Di pembahasan berikutnya nanti kita akan melakukan pembahasan pengiriman barang dagangan antar cabang yang tidak menggunakan at cost tapi cost plus, atau dia harga di atas costnya. Mari kita bahas dulu yang harga pengiriman barang antar cabangnya menggunakan harga pokok. Pada saat barang dagangan hanya disuplai oleh kantor pusat ke cabang-cabangnya, maka dimungkinkan kantor pusat memberikan otorisasi kepada masing-masing kantor cabang untuk saling mengirimkan barang dagangan. Kata-kata hanya disuplai oleh kantor pusat dimaksudkan bahwa seluruh inventory atau barang dagangan yang dimiliki oleh kantor cabang hanya dilakukan oleh kantor pusat. Pengirimannya hanya dilakukan oleh kantor pusat. Atau dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa kantor cabang, inventory yang ada di kantor cabang hanya berasal dari kantor pusat saja. Maksudnya adalah bahwa kantor cabang tidak diperkenankan melakukan pembelian langsung dari supplier yang ada di dekat atau di sekitarnya. Ini asumsinya seperti itu.
Meskipun dalam praktek kantor cabang bisa saja diberikan kewenangan untuk membeli produk atau bahan-bahan baku atau barang-barang inventor yang nantinya akan dijual dari supplier terdekat. Hal ini dilakukan untuk memperlancar proses penjualan kepada pelanggan. Jadi kalau memang hanya barang dagang tadi hanya disuplai oleh kantor pusat, maka ketika ada satu kantor cabang yang membutuhkan produk atau barang dagangan karena ada kekurangan jumlah, sementara cabang yang lain di dekatnya memiliki kelebihan barang dagangan, maka kantor pusat bisa saja memerintahkan kepada kantor cabang yang memiliki barang dagangan yang lebih banyak jumlahnya dikirimkan kepada kantor cabang terdekat yang mengalami kekurangan barang dagangan. Sama halnya dengan transaksi pengiriman uang antar cabang tadi. Transaksi pengiriman barang dagangan antar cabang juga akan melibatkan akun kantor pusat atau home office account di masing-masing kantor cabang yang terkait. Persoalan yang muncul dalam pengiriman barang dagangan antar cabang ini adalah hal yang terkait dengan ongkos angkut. Seperti apa nanti kita lihat di slide berikutnya. Pada prinsipnya, cabang hanya akan dikenakan ongkos angkut sebesar nilai normal atau nilai wajar dan tidak boleh dibebani ongkos angkut yang melebihi kewajaran. Seperti apa maksudnya? Kita lihat nanti di dalam contoh. Sehingga bila terdapat ongkos angkut yang melebihi kewajaran sebagai akibat dari perintah kantor pusat untuk mengirimkan barang dagangan ke cabang lain, maka selisih ongkos angkut akan menjadi beban dari kantor pusat. Akun tambahan dalam bentuk akun resiprokal pada kasus ini adalah akun yang terkait dengan pengiriman barang dagangan. Kalau sebelumnya akun resiprokalnya terkait dengan home office and branch, gitu. Jadi ada akun home office di kantor cabang dan ada akun branch di kantor di pembukuan kantor pusat. Maka khusus untuk pengiriman barang dagangan ada akun baru, akun resiprokal, di mana di kantor pusat akan membuat akun shipment to branch, sebutkan nama atau kode dari brand tersebut. Sedangkan di kantor cabang dia akan membuat akun resiprokal baru, yaitu shipment from home office. Contoh transaksinya seperti ini. Kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang 3 dengan harga 4.500 ditambah ongkos angkut 600. Jadi kantor pusat mengirimkan barang ke kantor cabang 3, ongkos pengirimannya adalah 600. Beberapa hari kemudian, kantor pusat memberikan otorisasi kepada kantor cabang 3 tadi untuk mengirimkan barang dagangan tersebut ke kantor cabang 4, di mana kita asumsikan bahwa kantor cabang 4 mengalami kekurangan pasokan persediaan, sementara kantor cabang 3 dipandang memiliki kelebihan pasokan barang dagangan. Kantor cabang 3 mengeluarkan ongkos angkut sebesar 450 saat mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang 4. Jadi dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4 ongkos angkutnya 450. Tadi dari kantor pusat ke kantor cabang kantor cabang 3 ongkos angkutnya adalah 600. Bila pengiriman barang dagangan tersebut dilakukan langsung dari kantor pusat ke kantor cabang 4, ternyata ongkos angkut yang wajar dikeluarkan adalah 650. Jadi kalau Anda perhatikan kasus di sini, Anda fokus di ongkos angkut karena persoalan kita ada di sana, bukan di harga pokoknya 4.500, karena di sini masih menggunakan asumsi bahwa pengiriman barang antar cabang tadi dengan menggunakan harga pokoknya. Jadi 4.500 ini ditransfer dari kantor pusat ke kantor cabang 3. Demikian pula ketika kantor cabang 3 mentransfer ke cabang 4 tetap menggunakan angka 4.500. Sementara ada perbedaan antara ongkos angkut. Kalau dari kantor pusat ke kantor cabang 3 600, kantor cabang 3 ke kantor cabang 4 450. Berarti kalau Anda ingin total berarti sini 1.050 kan? Sementara apabila kantor pusat mengirimkan langsung ke kantor cabang 4, dia hanya 650. Jadi ada masalah di dalam ongkos angkut. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan ongkos angkut ini? Ini yang akan kita bahas. Kita lihat ayat jurnal yang dibuat pada kantor cabang 3, yaitu ketika mereka menerima barang dari kantor pusat dan kemudian mengirimkannya ke kantor cabang 4.
Pada saat kantor cabang 3 menerima barang dagangan dari kantor pusat sebesar harga pokok 4.500 tadi plus ongkos angkut, maka jurnalnya seperti ini. Jadi kantor cabang 3 akan mendebit shipments from home office. Di sini adalah pengganti inventory, jadi tidak mendebit inventory langsung. Dan saya di sini ada dari akun ini Anda langsung bisa menangkap bahwa sistem persediaan yang dipakai adalah sistem persediaan periodik, bukan perpetual. Di sini di debit akun shipment from office sebesar costnya 4.500. Kemudian ada ongkos angkut freight ins atau transportation ins sebesar 600 dan kemudian mengkredit home office sebesar 5.100. Mengapa shipment from office-nya sebesar 4.500? Karena ini adalah pengganti akun inventory, di mana Anda tahu bahwa inventory selalu dicatat sebesar cost-nya. Sedangkan home office sebesar total yang dibebankan oleh kantor pusat kepada kantor cabang tersebut, yaitu cost harga pokok dari inventory ditambah dengan ongkos angkutnya. Dan kemudian ketika kantor cabang 3 ini mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang 4 ya, sesuai otorisasi yang diberikan oleh kantor pusat, maka jurnal yang dilakukan mirip seperti pengiriman uang antar cabang, di mana di sini Anda lihat debitnya tidak mendebit branch nomor 4 gitu ya, tetapi seolah-olah persediaan tadi dikirimkan terlebih dahulu ke kantor pusat dan kemudian kantor pusat nanti yang akan mengirimkan ke kantor cabang 4. Seolah-olah ya, secara akuntansi ya, meskipun secara fisiknya sekali lagi inventory tersebut dikirimkan langsung dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4. Mengapa demikian? Tadi sudah saya jelaskan, ini terkait dengan kontrol yang dilakukan oleh kantor pusat. Di debitnya adalah home office, kemudian kreditnya adalah shipment from home office. Jadi mengembalikan seolah-olah ya shipment yang diterima dari kantor pusat dikembalikan kembali ke kantor pusat. Kemudian freight ins dan cash. Cashnya baru kita lihat angkanya. Jadi ini adalah akun-akunnya dulu. Kemudian kalau Anda lihat angkanya, cashnya adalah sebesar biaya transportasi yang memang real dikeluarkan oleh kantor cabang 3 ketika dia mengirimkan barang ke kantor cabang 4. Tadi disebutkan bahwa biaya untuk mengirim dari kantor cabang 3 ke 4 adalah 450. Berarti Anda akan mengkredit cash sebesar 450. Sedangkan akun yang di sini, nilai-nilai untuk akun yang ada di sini itu sesuai dengan di atas. Jadi seolah seperti dibalik gitu ya. Jadi shipment from office yang 4.500 Anda lihat di sini, kemudian freight in-nya 600, kemudian home office-nya 5.100 gitu ya, ditambah dengan 450 sehingga di sini menjadi 5.550. Ini jurnal yang dibuat di kantor cabang 3. Bagaimana dengan jurnal yang dibuat oleh kantor cabang 4? Sekali lagi, kantor cabang 4 seolah-olah menerima barangnya berasal dari kantor pusat, bukan dari kantor cabang 3. Maka jurnal yang dibuat oleh kantor cabang 4 ketika menerima barang dari kantor cabang 3 adalah seperti ini. Dia menerima pengiriman barang shipment from home office, jadi seolah-olah dari kantor pusat karena ini adalah kontrol ya dari kantor pusat sebesar 4.500. Anda lihat angkanya sebesar cost di sini ya, tidak berubah 4.500-nya. Kemudian dia mengkredit home office ya sebesar 5.100, yaitu 4.500 ditambah ongkos angkut yang wajar. Jadi Anda lihat 650 di sini bukan mencerminkan ongkos angkut dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4, karena tadi dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4 kalau Anda perhatikan sebelumnya ongkos angkutnya 450 bukan? Maka kita tidak mencatat sebesar 450 tapi sebesar ongkos angkut wajar apabila pengirimannya langsung dari kantor pusat ke kantor cabang 4 ya. Bagaimana dengan selisihnya? Nah, selisih yang tadi dari 1050 ke 650 akan dicatat di kantor pusat, tidak di kantor cabang 4. Jadi ini adalah jurnal yang dibuat oleh kantor cabang 4. Nah, mari kita lihat pembukuan di kantor pusatnya. Tentu saja di sini akan memberikan gambaran tentang transaksi yang terkait dengan pengiriman barang dagangan dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4 ditambah dengan ongkos angkut. Anda lihat di sini ya. Jadi pada saat kantor pusat mengirimkan
kalau Anda lihat transaksi sebelumnya, itu kan kantor pusat mengirimkan terlebih dahulu barang ke kantor cabang 3, maka jurnalnya adalah ini. Jadi branch 3 sebesar 5.100, yaitu terdiri dari shipment to branch 3 4.500, ini at cost, ditambah dengan cash yaitu 600 sebesar ongkos angkut yang dikirimkan oleh kantor ongkos angkut atas pengiriman barang dari kantor pusat ke kantor cabang 3. Dan kemudian di sini ketika kantor pusat memberikan otorisasi kepada kantor cabang 3 untuk mengirimkan barang dagangan ke kantor 4, ya, pengiriman barang dagangan sebelumnya yang sudah dikirimkan ke kantor cabang 4, maka Anda lihat di sini ya jurnalnya. Ini mirip seperti jurnal yang ada di pengiriman uang antar cabang. Jadi di sini menghapus shipment, jadi diubah shipmentnya dari shipment to branch 3 ke shipment to branch 4. Jadi di sini sebenarnya menghapuskan shipment branch 3-nya. Anda lihat di sini ya. Jadi shipment to branch 3 seolah dibatalkan dan kemudian shipmentnya dilakukan ke branch 4 dengan harga sebesar cost ya, sebesar costnya. Nah, kemudian barulah dicatat controllingnya, yaitu menghapus akun branch 4 gitu ya, atau maaf memunculkan akun branch 4 gitu. Kemudian menghapuskan apa yang sudah dibebankan ke branch 3. Nilainya, nah ini yang harus Anda perhatikan baik-baik. Ketika ke branch 4, Anda lihat sini branch 4 itu sebesar 5.150, yaitu sebesar harga yang wajar. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ya, saya mundur sedikit, ini sebesar yang dicatat juga oleh kantor cabang 4. Jadi 5.150 ini harus sama ya, karena memang ini pembebanan dari kantor pusat ke kantor cabang 4 5.150, maka di sini pun juga 5.150. Kemudian branch 3 dibebani sebesar yang dicatat oleh branch 3, yaitu 5.550 ya. Jadi kalau Anda mundur ke slide branch 3 akan terdapat di sana angka 5.550. Nah, selisihnya sebesar 400 ini sebenarnya selisih akibat adanya perbedaan ongkos angkut apabila dilakukan langsung dari kantor pusat ke kantor cabang 4 dengan kalau dari kantor pusat melalui kantor cabang 3 dan kemudian melalui ke kantor cabang 4. Nah, selisih tersebut tentu sajalah kerugian bagi kantor pusat ya, karena ada kelebihan ongkos angkut, maka kita catat sebagai excess freight on interbranch transfer of merchandise. Jadi ada kelebihan biaya ongkos angkut yang disebabkan karena adanya pengiriman barang antar cabang sebesar 400. Ini dia pandang sebagai kerugian. Ini adalah transaksi pengiriman barang antar cabang dengan harga at cost. Bagaimana kalau pengiriman barang dagangannya ke antar cabang tadi dengan menggunakan harga di atas harga pokok? Saya nyebutnya dengan cost plus, yaitu cost plus profit ya. Jadi cost plus profit itu saya singkat dengan cost plus. Maksudnya adalah harga di atas harga pokok. Ini adalah materi kita yang ketiga. Pada saat kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang, selain mengenakan harga sebesar harga pokoknya, maka kantor pusat dapat juga mengenakan harga berdasarkan yang pertama, yaitu kesepakatan atau arbitrary, yaitu harga pokok ditambah dengan suatu persentase keuntungan tertentu bagi kantor pusat. Ini disebut dengan cost plus. Jadi ada kesepakatan dalam bentuk cost, ini cost harga pokok plus keuntungan. Atau bisa menggunakan harga jual eceran, yaitu harga pasar yang dikenakan kepada pelanggan. Yaitu sebesar berapa sih harga jual sesungguhnya yang diterapkan oleh perusahaan ketika mereka menjual produk itu langsung kepada pelanggan. Kita akan bahas yang atas saja, yang di bawah tidak kita bahas. Tujuan dari pengenaan harga ini adalah untuk menyembunyikan, tanda kutip ya, menyembunyikan harga pokok sesungguhnya kepada kantor cabang agar kantor cabang dapat memaksimalkan proses penjualannya. Jadi ini sebenarnya adalah strategi manajemen saja. Jadi diasumsikan kantor cabang sebenarnya tidak mengetahui berapakah sesungguhnya cost yang tanda kutip dimiliki oleh perusahaan, karena kantor cabang hanya diberikan tugas untuk melakukan operasional perusahaan, dalam hal ini adalah menerima barang dan kemudian menjual barang itu sedemikian rupa.
Nah, ketika antar kantor cabang tidak mengetahui berapa kos sesungguhnya, maka mereka bisa berkompetisi untuk memaksimalkan proses penjualannya, di mana kantor cabang dapat mengenakan harga pasar sesuai dengan pasar setempat, dengan asumsi di setiap lokasi cabang-cabang tadi memiliki nilai pasar atau harga jual pasar yang berbeda-beda, karena supply and demand-nya berbeda, juga mungkin kekuatan pasar, kekuatan daya beli masyarakat di sekitar masing-masing cabang juga berbeda. Belum lagi ketika kita bicara dengan beban ongkos angkut. Sebagai contoh, di Indonesia penjualan harga produk tertentu di Pulau Jawa biasanya harganya berbeda dengan di pulau yang lain. Apakah Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, termasuk ketika ke Kepulauan Maluku maupun di Papua, harganya biasanya berbeda-beda. Kalau perusahaan menggunakan pendekatan harga jual eceran yang kedua tadi, maka harga jual tersebut sama, baik di pulau yang satu maupun di pulau yang lain, itu akan diberikan harga yang sama. Dalam praktek, hal tersebut cukup sulit dilakukan, mengingat ada komponen biaya-biaya lain, diantaranya adalah biaya transportasi. Selain itu, hal ini juga dapat atau bisa digunakan sebagai alat untuk membebankan biaya yang terkait dengan proses pengadaan dan penanganan barang dagangan dalam transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Ini juga adalah strategi manajemen. Kantor pusat akan mencatat pengiriman barang dagangan sebesar harga pokok, sedangkan kantor cabang akan mencatat sebesar harga pokok plus atau ditambah dengan margin keuntungan. Jadi ingat, materi yang ketiga ini berbeda dengan materi yang kedua, karena materi kedua di sana fokusnya adalah ada cost-nya sama, tetapi ada pembedaan di ongkos angkut. Nah, untuk materi yang kedua di sini kita mengabaikan ongkos angkut untuk mempermudah pembahasan. Jadi ongkos angkut tidak dikupas kembali sebagaimana yang ada di materi kedua tadi. Di sini kita lebih fokus kepada perbedaan pembebanan cost dari kantor pusat kepada kantor cabang, di mana kantor pusat menggunakan cost, tapi kantor cabang mencatatnya dengan cost plus. Mari kita lihat contohnya. Barang dagangan sebesar 10.000 dikirimkan oleh kantor pusat ke kantor cabang dengan penetapan harga sebesar 20% di atas harga pokoknya, atau berarti sebesar 12.000, yaitu 10.000 ditambah dengan 20% dari 10.000 atau 2.000, sehingga 10 plus 2.000 sama dengan 2.000. Untuk kasus ini, kasus sederhana ini, mari kita lihat bagaimana pencatatan dilakukan di kantor pusat dan juga di kantor cabang. Kantor pusat akan mencatat dengan mendebit branch. Ingat ya, ada akun resiprokal di kantor pusat untuk pengiriman barang ke kantor cabang atau pengiriman uang dengan mendebit branch. Jadi ini controlling ya. Sedangkan di kantor cabang adalah home office ya, jadi tinggal dibalik saja, branch itu ada di kantor pusat, sedangkan akun home office ada di kantor cabang. Jadi kantor pusat akan mendebit branch sebesar 12.000, yaitu sebesar cost plus. Jadi Anda perhatikan baik-baik, sini branch-nya dicatat sebesar cost plus. Sedangkan shipment to branch, karena ini adalah akun inventory, dia tetap dicatat sebesar cost-nya, karena sesuai dengan ketentuan inventory harus dicatat sebesar cost-nya, yaitu 10.000, dan kemudian ditambah dengan satu akun ya, akun pencatatan selisih antara cost dengan cost plus, yaitu margin, dengan mengkredit unrealized intercompany inventory profit, atau kalau mau disingkat unrealized profit gitu ya. Intercompany inventory ini adalah berarti pengiriman antar cabang, atau Anda boleh menyingkat dengan unrealized inventory profit ya, atau unrealized profit. Lengkapnya unrealized intercompany inventory profit. Kredit sebesar 2.000. Sedangkan kantor cabang, Anda lihat di sini ada perbedaan ya, pola pencatatan dilakukan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Kantor cabang mengirimkan mencatat atas pengiriman barang dagangan sebesar 12.000 karena diasumsikan oleh kantor cabang bahwa 12.000 ini adalah cost tanda kutip ya. Di sini adalah cost tanda kutip yang dicatat oleh si kantor cabang. Ini yang tadi dimaksudkan sebagai strategi manajemen, karena kantor cabang diasumsikan tidak tahu berapa cost sesungguhnya,
maka ketika kantor pusat membebankan sebesar 12.000, maka 12.000 inilah yang dicatat sebagai cost tanda kutip oleh kantor cabang, dan kemudian mengkredit home office 12. Sehingga Anda lihat ada perbedaan antara shipment to branch dengan shipment from home office. Perbedaannya disebabkan karena kita menggunakan metode cost plus, pengiriman barang dari kantor pusat ke kantor cabang, dan juga nanti antar kantor cabang yang harganya di atas harga pokok. Ini perbedaannya. Konsekuensi dari perbedaan jurnal yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor cabang tadi adalah sebagai berikut. Pada saat kantor cabang berhasil menjual barang dagangannya, baik sebagian atau seluruhnya, maka profit yang dilaporkan kantor cabang bersifat understated atau terlalu rendah dari yang seharusnya. Artinya ketika kantor cabang nanti berhasil menjual dengan harga tertentu, kalau dia tahu cost-nya sebenarnya tidak sebesar 12.000 tapi 10.000, kan berarti kalau asumsi misalkan kantor cabang berhasil menjual dengan harga 15.000. Cost yang sesungguhnya dari kantor pusat kan sebenarnya 10, berarti dia bisa mengaku keuntungan 5.000, seharusnya seperti itu, bukan? Namun karena kantor cabang sudah mencatat 12, maka profit yang dicatat sebenarnya hanya 3.000 saja, karena 12 tersebut tadi adalah cost plus. Itu disebut dengan understated. Harusnya 5.000, tapi tercatatnya hanya 3.000. Apakah ini menjadi masalah? Tidak, karena ini memang metodenya seperti itu. Nanti dalam satu kesatuan, kalau kita lihat di kantor pusat juga akan mengakuinya sebesar 5.000. Itulah mengapa nanti di bagian akhir kita perlu membuat laporan keuangan gabungan atau combined financial statement, dan untuk perbedaan selisih cost plus ini itu akan dilakukan adjustment dan elimination. Pada saat kantor cabang menjual sebagian barang dagangannya kepada pelanggan dan masih tersisa barang dagangan pada akhir periode, maka saldo unrealized profit pada kantor pusat harus disesuaikan dengan besarnya profit yang sudah terrealisasi dari penjualan yang dilakukan oleh kantor cabang tersebut. Nah, artinya bahwa di akhir periode, misalkan di akhir bulan, maka kita harus hati-hati dengan akun unrealized profit ini. Tadi Anda lihat di sana di kantor pusat mengakui adanya unrealized profit sebesar 2.000, yaitu margin yang ditetapkan, margin keuntungan yang ditetapkan oleh kantor pusat terhadap kantor cabangnya. Tentu saja disebut dengan unrealized profit karena memang barangnya belum terjual, karena barangnya masih berada di kantor cabang. Ingat, kantor pusat dan kantor cabang itu satu entitas, begitu. Sehingga pengakuan profit baru akan dilakukan kalau kantor cabang berhasil menjual kepada pihak ketiga. Sampai dengan barang tersebut masih berada di kantor cabang, makanya kemudian kantor pusat mencatatnya masih sebagai unrealized profit. Jadi profit yang belum terrealisasi. Dan ini yang harus diperhatikan manakala kantor cabang berhasil menjual produk tersebut ke pihak ketiga atau konsumen. Mari kita lihat contohnya. Misalkan pada akhir periode kantor cabang melaporkan bahwa barang dagangannya bersaldo 8.400. Maka hal ini berarti bahwa cost sesungguhnya dari barang dagangan tersebut adalah sebesar 7.000, yaitu 8.400 dibagi 120%. Maksudnya begini, jadi contoh ini melanjutkan contoh yang sebelumnya. Jadi misalkan di kantor cabang kantor cabang pada akhir periode melaporkan bahwa barang dagangannya dari tadi 12.000 ya, kalau Anda lihat di slide sebelumnya ada 12.000, dan sekarang saldonya hanya tinggal 8.400, berarti sebagian sudah laku terjual. Nah, ingat bahwa 8.000 ini yang harus Anda perhatikan baik-baik. 8.400 ini adalah cost plus. Mengapa? Karena 8.400 ini berasal dari 12.000, yaitu cost 10 yang dibebankan oleh kantor pusat plus 20% profit yang ditetapkan oleh kantor pusat kepada kantor cabang. Jadi saya gunakan supaya mudah gitu ya. Saya akan katakan angka ini yang 12.000 dan sekarang menjadi hanya 8.400 karena sisanya terjual. Saya akan nyebutnya dengan cost plus. Sementara yang 10.000 itu adalah yang cost sesungguhnya. Nah, oleh karenanya Anda harus hati-hati karena 8.400 ini adalah cost plus atau 120%, maka Anda harus pecah ya. Jadi Anda harus cara berpikirnya begitu, bahwa 8.400 harus Anda pecah berapakah sebenarnya dari 8.400 ini cost-nya dan berapa profit yang masih terkandung di dalamnya. Tentu saja cara yang paling mudah adalah karena 8.400 ini adalah 120%,
Maka kalau ingin 100% kan ya 8.400 dibagi dengan 120. Hasilnya 7.000. Berarti selisihnya yang 1.400 ini adalah profit yang masih ada di dalam cost di kantor cabang. Itu yang harus Anda perhatikan baik-baik. Akibatnya, atau oleh karena itu, saldo unrealized profit sebesar 2.000 pada pembukuan di kantor pusat tadi menjadi terlalu besar. Kenapa? Karena dari 12.000 tadi kan sudah terjual, ya sudah terjual sebesar 1.600 gitu ya. Di mana profitnya yang sebelumnya unrealized-nya 2.000, maka ini menjadi terlalu tinggi dan ini harus disesuaikan. Ya, dan harus disesuaikan menjadi 1.400 atau 20% kali 7.000. Maaf, 20% dikali 7.000 ya. 20% kali 7.000 sama dengan 200, sehingga kalau Anda lihat di sini terdapat penurunan ya unrealized profit dari 2.000 menjadi 1.400, atau sebenarnya ada keuntungan yang sudah realize sebesar 600. Dari mana 600? Yaitu selisih 12.000 dikurangi 8.400 dikalikan 20%-nya. Asumsikan bahwa kantor cabang melaporkan keuntungan bersih sebesar 5.000. Maka ini keuntungan bersih ini, ingat, keuntungan bersih ini sebenarnya selisih antara cost plus tadi dengan harga jual ya. Maka jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dan kantor cabang adalah sebagai berikut. Mari kita lihat. Kantor cabang menutup keuntungannya ini pada akhir periode ke akun home office ya. Jadi kantor cabang di sini dipersingkat ya. Jadi di kantor cabang ini, karena ini kita bicara advance counting, pada akhir periode ingat kita melakukan closing journal entries, menutup seluruh akun-akun debit yang ada di income statement ke sisi kredit, dan menutup seluruh akun-akun kredit yang ada di income statement ke sisi debit. Kemudian selisihnya akan masuk ke income summary. Nah, income summary tersebut kemudian dibebankan ke home office. Ya, jadi income summary debit ini artinya bahwa sebelumnya income summary-nya ada di sisi kredit ya, kemudian kita tutup ke sisi debit. Ini menandakan adanya keuntungan yang kemudian dibebankan ke home office sebesar 5.000. Kemudian kantor pusat mencatat branch gitu ya sebesar 5.000 dan branch income sebesar 5.000. Ya, ini jurnal ketika kantor cabang melaporkan keuntungan dan kemudian kantor pusat menerima laporan dari keuntungan yang dihasilkan oleh kantor cabang tersebut begitu ya, dengan mendebit seperti ini. Branch debit, kreditnya branch income atau branch revenue. Kemudian menyesuaikan akun unrealized profit. Atas dasar ini ya, informasi yang diterima oleh kantor cabang, maka kemudian kantor pusat melakukan pengakuan keuntungan. Tadi 600 angkanya ya, Anda bisa lihat slide sebelumnya, di sana angkanya 600, sehingga unrealized intercompany inventory profit yang sebelumnya di sisi kredit 2.000 kita kurangi dengan 600 dan kemudian mengakui adanya branch income sebesar 600. Selanjutnya, kantor pusat akan menutup pendapatan kantor cabang ke dalam akun income summary. Jadi seluruh branch income ini akan ditutup ke income summary. Ya, sebenarnya ini juga bagian dari closing journal entries yang dilakukan pada akhir periode oleh kantor pusat. Jadi khusus branch income itu juga akan di closing ke akun income summary sebesar 5.600. Dan mari kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang penyusunan laporan keuangan gabungan. Di sini diasumsikan hanya ada satu kantor cabang dan kantor pusat juga tentunya hanya satu ya. Jadi ada satu kantor pusat dan satu kantor cabang. Kita tidak membahas tentang bagaimana kalau cabangnya lebih dari satu ya. Mari Anda bayangkan saja dari combined financial statement ini Anda akan bisa lihat apabila hanya ada satu kantor cabang seperti apa worksheet-nya dan penyusunan laporan keuangan gabungannya, dan silakan Anda bayangkan kalau cabangnya lebih dari satu, misalkan ada 100 cabang, seperti apa penyusunan laporan keuangan gabungannya. Berikut ini disajikan data neraca kantor pusat, neraca kantor cabang, neraca gabungan dari PT Ready per 31 Desember 2014.
kita masih menggunakan kata neraca ya, meskipun standar akuntansi keuangan menghendaki penggunaan laporan posisi keuangan. Jadi khusus pembahasan kali ini, laporan posisi keuangan kita baca dengan kata neraca atau balance sheet. PT Ready balance sheet home office. Jadi ini balance sheet dari home office-nya per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Ini ada aset dalam bentuk cash 25.000, account receivable 60.000, merchandise inventory 100.000, equipment 30.000 dikurangi dengan accumulated depreciation of equipment 12.000 atau netnya adalah 18.000. Ada branch, Anda perhatikan di sini ada akun branch di kantor pusat sebesar 78.500 dikurangi dengan unrealized intercompany inventory profit sebesar 5.000. Jadi kalau Anda perhatikan di sini unrealized intercompany profit, dia merupakan akun kontra account disebutnya, jadi akun kontra yang ada di sisi aset mengurangi akun branch, sehingga net dari akun branch ini sebenarnya adalah 73.500. Totalnya untuk aset adalah 276.500. Di sisi kanan, liabilities and stockholders equity, di sini ada liabilities accounts payable sebesar 40.000 dan stockholders equity-nya terdiri dari capital stock dan return earnings. Capital stock 200.000, return earnings ada 36.500, totalnya adalah 236.500. Totalnya sama. Sisi kanan dan kiri debit dan kredit ya, total aset 276.500, demikian pula dengan liabilities and stockholders equity 276.500. Kemudian untuk balance sheet branch ya, sini hanya ada satu branch-nya, kurang lebih seperti ini. Asetnya ada cash 10.000, account receivables 20.000, merchandise inventory 45.000, equipment 22.500 dikurangi dengan accumulated depreciation 9.000, sehingga selisihnya adalah 13.500. Total aset 88.500. Liabilities berupa accounts payable 10.000 dan home office. Anda lihat di sini ada akun home office ada di sisi liabilities sebesar 78.500, sehingga total liabilitiesnya dan stockholders equity-nya adalah 88.500. Berikutnya adalah combined balance sheet ya, combined financial statement. Di sini ada combined balance sheet dari PT Ready, Home Office and Branch. Ya, jadi combined financial statement dalam balance sheet untuk Home Office and Branch. Kalau cabangnya banyak ya, sini ada branch pakai S gitu ya. Berarti seluruh cabang itu sudah digabungkan dalam satu laporan keuangan. Anda perhatikan bahwa ketika perusahaan tersebut, perusahaan yang memiliki cabang menggabungkan seluruh laporan keuangannya, Anda perhatikan tidak ada lagi di sini akun resiprokal. Jadi akun home office and branch, jadi akun home office yang ada di branch dan yang ada di kantor cabang, dan akun branch yang ada di kantor pusat sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, akun-akun resiprokal tadi tereliminasi, karena nanti kita memang akan menyusun laporan keuangan dengan terlebih dahulu membuat worksheet untuk mengadjust dan mengeliminasi akun-akun resiprokal. Anda perhatikan di sini cash, account receivables, merchandise inventory, equipment, accumulated depreciation. Jadi tidak ada akun branch di sini. Dan kemudian di sisi kanan accounts payable, capital stock, returning, tidak ada akun home office di sini. Totalnya 286.500, 286.500. Sehingga di sini memberikan satu gambaran bahwa pada penggabungan laporan keuangan sudah tidak ada lagi akun-akun resiprokal. Ini adalah penjelasan dan data tambahan. Saldo inventory pada kantor cabang per 31 Desember 2014 terdiri dari barang dagangan yang berasal dari pengiriman oleh kantor pusat yaitu sebesar 25.000 dan berasal dari pembelian supplier lokal sebesar 20.000. Untuk yang nomor satu ini, data satu ini sudah memberikan gambaran bahwa kantor cabang memiliki dua sumber inventory. Yang pertama inventory yang berasal dari kantor pusat, di mana kasusnya adalah cost plus ya, karena kita sedang bicara tentang pengiriman barang dari kantor pusat ke kantor cabang dengan harga di atas cost ya, jadi kita sebut dengan cost plus. Sementara pembelian dari supplier ini adalah murni cost ya, ini murni cost. Di 20.000 ini tidak ada unrealized profit, jadi tidak ada profit yang dibebankan oleh kantor pusat. Sementara di sini adalah cost plus. Saya ulangi,
25.000 ini adalah cost plus, sedangkan 20 ini adalah cost murni. Hati-hati ya. Sehingga nanti yang di-adjust adalah yang 25.000 ini, yang 20 tidak perlu di-adjust. Harga barang dagangan yang dibebankan oleh kantor pusat ke kantor cabang adalah sebesar 25% di atas costnya. Jadi cost plusnya itu dalam bentuk plusnya itu dalam bentuk profit sebesar 25%. Di contoh sebelumnya adalah 20%, ya. Di contoh ini 25%. Selama tahun 2015, kantor pusat dan kantor cabang melakukan transaksi sebagai berikut, di mana sistem inventory yang dipakai adalah sistem periodik atau periodic inventory system. Yang pertama, membeli barang dagangan secara kredit. Kantor pusat membeli 220.000, sedangkan kantor cabang membeli dengan nilai 25.000. Ini berasal dari supplier. Kemudian kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang yang kosnya 48.000 dan dibebankan ke kantor cabang dengan harga 25.000 di atas kosnya. Berarti harus Anda hitung ya 48.000 plus 25%-nya. Itu adalah cost plusnya. Yang ketiga, penjualan barang dagangan secara kredit 300.000 yang dilakukan oleh kantor pusat, dan kantor cabang berhasil menjual barang dagangan secara kredit ya, bukan tunai, 125.000. Yang keempat, penagihan piutang dagang, collection of account receivables. Kantor pusat berhasil menagih 305.000 dan kantor cabang berhasil menagih 115.000. Kemudian yang kelima, pembayaran hutang dagang. Kantor pusat membayar 200.000 dan kantor cabang membayar 30.000. Yang keenam, pembayaran biaya-biaya operasional ya secara tunai. Kantor pusat 47.000, kantor cabang 17.250. Ini adalah transaksi normal yang kalau Anda melihat kelihatan rumit, sebenarnya adalah transaksi normal yang sudah Anda pelajari ketika Anda mendapatkan pengantar akuntansi atau akuntansi dasar. Yang ketujuh, kantor pusat mengumumkan dan sekaligus membayarkan dividen kepada pemegang saham sebesar 25.000. Dan yang kedelapan, kantor cabang mengirimkan uang ke kantor pusat sebesar 30.000. Data untuk penyesuaian dan penutupan pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Depresiasi, ya, biaya depresiasi tahunan untuk equipment di kantor pusat 3.000, equipment di kantor cabang 2.250. Kemudian menutup saldo awal tahun barang dagangan ke akun income summary. Kemudian saldo akhir tahun barang dagangan berdasarkan hasil stock of name. Mengapa kok dilakukan stock of name? Karena perusahaan menggunakan periodic inventory system. Apabila perusahaan menggunakan perpetual inventory system, maka tentu saja tidak perlu dilakukan stock of name. Di mana kantor pusat itu sebesar 80.000 hasil stock of name-nya, sedangkan kantor cabang sebesar 30.000 yang berasal dari pembelian dari pihak ketiga sebesar 10. Jadi 30.000 ini berasal dari pembelian pihak ketiga 10.000, ini adalah cost murni, dan berasal dari pengiriman kantor pusat sebesar 20.000, ini adalah cost plus. Jadi Anda hati-hati dengan angka 20.000 ini, karena ini angka 20.000 ini sebenarnya adalah cost ditambah dengan profit. Jadi ada bagian unrealized profit yang nantinya harus dieliminasi atau disesuaikan. Baik, kita lihat jurnal pencatatan baik di kantor pusat maupun kantor cabang untuk transaksi-transaksi yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, pembelian kredit. Ini jurnal yang sangat biasa gitu kalau Anda yang sudah belajar akuntansi pengantar maupun akuntansi keuangan menengah ya. Pembelian kredit, ingat kita menggunakan periodic inventory system, maka debitnya adalah purchases, kreditnya adalah accounts payable. Apabila di sini pembelian tunai, maka debitnya purchases, kreditnya adalah cash. Masing-masing di kantor pusat 220 dan kantor cabang 25.000. Kalau dari Anda bertanya dari mana angkanya, Anda cek kembali soal sebelumnya. Yang kedua, pengiriman barang dagangan. Kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang tadi ya. Ingat kembali, ketika kantor pusat mengirimkan barang dagangan akan ada akun resiprokal, yaitu debit branch sebesar cost plus ya, ini cost plus. Kemudian shipment to branch sebesar 48.000 sebesar cost, dan kemudian mengkredit unrealized intercompany inventory profit sebesar 12.000. Ini cost, ini adalah profit, maka ini adalah cost plus. Sedangkan kantor cabang akan mendebit shipment from home office sebesar 60.000 sama dengan angka ini ya.
Jadi sini adalah cost plus, dan kemudian home office 60.000. Ini adalah cost plus. Kemudian yang ketiga, penjualan kredit, mendebit account receivable, mengkredit sales. Kalau penjualan tunai berarti mendebit cash dan mengkredit sales gitu ya, sebesar 300.000 di kantor pusat dan 125.000 di kantor cabang. Dan yang keempat, penagihan piutang dagang. Penagihan piutang dagang di sini kita berarti mendebit cash, mengkredit account receivable sebesar 305, dan di kantor cabang juga cash, debit, kreditnya account receivable sebesar 115.000. Kemudian yang kelima, pembayaran utang dagang, accounts payable-nya 200.000, kreditnya cash gitu ya, baik di kantor pusat maupun kantor cabang, 200.000 kantor pusat dan 30.000 di kantor cabang. Yang keenam, pembayaran biaya operasional, expenses ya, di sini tidak disebutkan satu persatu, jadi silakan Anda ikuti kalau di sana biaya operasionalnya sudah dirinci gitu ya, Anda rinci per masing-masing expenses. Di sini langsung diglobalkan saja expenses 47.000 dan cash 47.000, expenses 17.750, cash 17.750. Kemudian ketika kantor pusat mengumumkan dan pembayaran dividen, Anda akan mendebit dividen 20.000 dan cash 25.000. 8. Ketika kantor cabang mengirimkan uang ke kantor pusat, dia akan mendebit cash, kantor pusat karena menerima uang akan mendebit cash dan mengkredit akun reciprocal branch. Demikian pula sebaliknya, kantor cabang akan mendebit home office dan mengkredit cash sebesar 30.000. 9. Ini adalah adjustment ya. Adjustment dilakukan akhir tahun, tentu saja yang pertama adalah depresiasi dan adjustment lain yang apabila ada gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah Anda terima ketika Anda belajar adjustment di pengantar akuntansi. Di sini hanya ada satu, depresiasi. Anda akan mendebit depreciation expense, mengkredit accumulated depreciation of asetnya disebutkan, misalkan equipment adalah equipment 3.000. Di sini juga depreciation expense, accumulated depreciation of aset apa begitu 2.250. Kemudian pada akhir tahun setiap pembukuan yang dilakukan baik di kantor pusat maupun cabang, jadi akuntansi kantor pusat maupun akuntansi kantor cabang melakukan closing journal entries. Karena ini adalah sistem periodik, maka tentu saja kita akan meng-close inventory awal. Jadi ke income summary. Ingat baik-baik, akun ini adalah akun yang diajarkan di pengantar akuntansi ya. Mohon maaf kalau saya selalu mengingatkan karena ini ada di pengantar akuntansi. Mendebit income summary 100.000, mengkredit merchandise inventory 100.000. Demikian pula di kantor cabang, mendebit income summary dan mengkredit merchandise inventory sebesar nilai inventory awal. Kemudian memunculkan saldo inventory akhir, yaitu dengan mendebit merchandise inventory, mengkredit income summary ya, 80.000 di kantor pusat dan 30.000 di kantor cabang. Jadi merchandise inventory debit, kreditnya adalah income summary. Kalau Anda melihat dari buku besar khususnya untuk unrealized intercompany inventory profitnya, di sini saldo buku besar akun unrealized intercompany inventory profit. Kemudian nanti kita lihat akun branch dan akun home office-nya seperti apa gitu ya. Nah, khusus untuk unrealized intercompany inventory profit, kalau dibuat buku besarnya akan nampak seperti ini. Di tanggal 1 Januari 2015 ada saldo awal yang berasal dari kantor pusat sebesar 5.000, kemudian yaitu 25% di atas cost, billing price ya, cost yang dibebankan itulah 25.000, cost yang dibebankan oleh kantor pusat ke kantor cabang 25.000. Berarti costnya, kalau Anda ingat tadi profitnya adalah 25%, maka costnya adalah 25.000 dibagi 125% atau sama dengan 20 ya, jadi costnya 20. Unrealized intercompany profitnya adalah 5.000. Kemudian dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan 2015 ada pengiriman barang dagangan ke kantor cabang sebesar 12.000. Ini juga terkait dengan unrealized intercompany profitnya, sehingga saldo akhir unrealized intercompany profitnya adalah 17.000. Kalau Anda bertanya di manakah akun unrealized intercompany profit ini, ingat akun ini ada di pembukuan atau di akuntansi kantor pusat.
Akun branch akan nampak seperti ini, dan kemudian ini adalah akun home office akan nampak seperti ini, dan Anda perhatikan baik-baik, akun branch dan home office akan selalu sama ya. Di sini adalah 108.500, di sini juga 108, dia harus sama. Apabila tidak sama berarti ada transaksi yang belum tercatat. Ada transaksi yang katakanlah sudah dicatat di kantor pusat, kantor cabang maaf, belum dicatat di kantor pusat. Atau sebaliknya, sudah dicatat di kantor pusat, belum tercatat di kantor cabang. Itu seperti deposit in transit dan sebagainya. Kalau Anda ingat di rekonsiliasi cash reconciliation gitu ya, rekonsiliasi bank biasa disebut seperti itu ya, mirip seperti itu. Sehingga kalau dia tidak sama, Anda harus rekonsiliasi terlebih dahulu. Anda perhatikan di sini untuk akun branch, ingat akun branch ini ada di kantor pusat ya, di pembukaan kantor pusat, sedangkan home office ada di pembukaan kantor cabang. Saldo awalnya 78.500, kemudian ada penambahan shipment to branch 60.000, dan kemudian pengurangan karena ada pengiriman uang tadi dari kantor cabang ke kantor pusat. Akibatnya saldonya menjadi 108.500. Demikian pula di home office, yaitu akun kantor cabang ya, akun yang ada di kantor cabang. Di sini ya saldo awalnya. Jadi kalau home office saldonya kredit, saldo awalnya 78.500, kemudian ada shipment 60.000 dan pengiriman uang 30.000, saldonya 108. Jadi Anda harus ingat baik-baik, branch ini ada di pembukuan kantor pusat, saldonya debit, sedangkan home office ini adalah pembukuan yang ada di kantor cabang, saldo normalnya adalah kredit. Untuk menghafalnya, anggap saja branch ini adalah investment, maka dia selalu di debit, sedangkan home office ini adalah ekuitas bagi branch, bagi kantor cabang, maka dia bersaldo kredit. Itu cara mengingat saldo branch dan saldo home office. Baik, kita lihat worksheetnya. Karena sebelum menyusun laporan keuangan gabungan, Anda terlebih dahulu harus membuat worksheet ya. Anda sudah familiar dengan worksheet seperti ini gitu ya. Nampaknya memang complicated ya, karena memang berupa sheet, berupa kolom-kolom sedemikian rupa gitu. Kolomnya adalah sini kolom uraian, kita pisahkan akun debit dan akun kredit. Jadi kita menggunakan model trial balance gitu ya. Ini ada akun debit, sini ada akun kredit, Anda pisahkan ya. Kemudian sini ada kolom home office, di sini ada kolom branch. Kalau branch-nya ada 10, berarti ada brand 1, brand 2, brand 3, brand 4, brand 5, brand 6, brand 7, brand 7 sampai brand 10. Kalau branch-nya ada 100, berarti brand 1 sampai dengan brand 100. Anda bisa bayangkan betapa rumitnya worksheet ini ketika branch-nya semakin banyak. Nah, di sini kita berikan hanya satu contoh brand saja. Kemudian sisi atau kolom berikutnya di sini adalah kolom elimination, adjustment and elimination. Sebenarnya di sini adjustment and eliminations ya. Kemudian debit dan kredit kolomnya, kemudian ada kolom income statement ya, debit kredit, kolom return earnings debit kredit, dan kolom balance sheet debit kredit. Anda bisa saja, kalau bagi Anda yang sudah mahir, kolom return earning bisa Anda hapus, seluruh akun yang ada di sini bisa pindah ke balance sheet. Namun bagi Anda yang belum familiar, sebaiknya Anda tetap membuat kolom income statement, kolom return earnings, dan kolom balance sheet ya, debit kredit debit kredit. Untuk uraiannya, untuk debit di sini ada, untuk akun-akun debit ada cash, account receivable, merchandise inventory 1 Januari, equipment, brands, purchases, shipment from home office, expenses, dividends, dan totalnya sekian. Kemudian di bagian bawah ini Anda ingat baik-baik, karena ini adalah periodic inventory system, ditambahkan dengan merchandise inventory per 31 Desember atau merchandise inventory akhir. Kemudian di sisi kredit di sini ada unrealized intercompany inventory profit, ada accurate depreciation equipment, accounts payable home office, capital stock, return earnings 1 Januari, sales, shipment to brands, kemudian totalnya sekian. Dan jangan lupa di bagian bawah sini juga ada merchandise inventory per 31 Desember. Kemudian selanjutnya nanti ada net income, yaitu selisih bersih pendapatan dan pengeluaran atau revenues and expenses yang ada di income statement, dan kemudian ada return earning akhir per 31 Desember. Seperti halnya worksheet yang sudah Anda pelajari, Anda tinggal pindahkan akun-akun ini ya, nilai-nilai akun-akun ini ke kolomnya masing-masing sesuai dengan data yang dimiliki per 31 Desember gitu ya.
Kemudian demikian pula dengan akun-akun kredit, saya tidak akan jelaskan angkanya berasal dari mana, silakan Anda cek sendiri. Ingat, ini adalah akuntansi keuangan lanjutan. Asumsinya Anda sudah memahami akuntansi pengantar dan juga akuntansi keuangan menengah, begitu ya. Jadi Anda cek kembali angka-angka ini dari mana saja. Yang pasti di sini total debit dan total kredit di home office harus sama, balance. Demikian pula dengan total akun debit di branch dengan total akun kredit di branch ini harus sama. Jangan disama-samakan ya. Jadi memang harus sama. Kemudian Anda ikuti ini jurnalnya, jurnal adjustment and elimination ini sesuai dengan jurnal yang sudah Anda buat sebelumnya. Jadi Anda lihat di sini ya, maaf saya mundur sedikit. Jadi Anda cek kembali jurnal-jurnal ini gitu ya, adjustmentnya. Dimana yang pertama A, di sini saya berikan kode A, yaitu mengeliminasi akun home office and branch ya. Ingat baik-baik. Jadi kalau ingin kita ikuti saja pola yang di sini, saya akan jelaskan juga sesuai dengan pola yang ada di sini. Yang pertama, supaya mudah, Anda hapus akun reciprocal home office and branch. Home office yang ada di kantor cabang dan branch yang ada di kantor pusat. Jadi akun branch di sini 108.500, di sini juga akun home office 108.500, ini dihapuskan ya. Ini debit, kita taruh di sisi kredit, yang ini kredit Anda taruh di sisi debit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghapus akun shipment ya, jadi shipment from home office Anda hapus, dan demikian pula dengan shipment to branch ya, ini Anda hapus. Ingat bahwa shipment to branch dan shipment home office angkanya tidak akan sama ya, jadi jangan Anda lihat sini, wah ini kok beda, berarti salah. Tidak. Ingat baik-baik bahwa konteks worksheet ini adalah harga yang diterapkan oleh harga pengiriman harga pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang itu menggunakan cost plus ya, cost plus profit. Sehingga tentu saja shipment from home office dan shipment to branch-nya tidak akan sama. Ada selisih sebesar 12.000. 12.000 ini adalah unrealized intercompany profit. Jadi yang 12.000 ini Anda kurangi dengan 12.000 unrealized intercompany profit. Itu yang kedua, B. Kemudian yang ketiga, C. Anda hapus unrealized intercompany profit yang ada di inventory awal. 5.000. Dari mana 5.000? Anda harus cek ya, inventory awal yang ada di kantor cabang ini adalah cost plus. Jadi angka 45.000 ini sebenarnya adalah 125%. Jadi Anda bagi dua gitu ya. 45.000 ini berapakah costnya, berapa profitnya ya, berapa profit dan costnya. 45.000 dibagi 125 berarti 40.000 cost, 5.000 profit ya, atau unrealized profit. Ini yang kemudian Anda kredit ya, dan kemudian Anda bebankan ke unrealized intercompany profit. Ini yang ketiga, C. Kemudian yang keempat, D, yaitu melakukan adjustment. Sebenarnya di sini memunculkan akun merchandise inventory akhirnya ya. Kemudian hanya D ya. Jadi ini pun sama, kalau Anda tanya kenapa kok ini Anda hapuskan 4.000, sebenarnya 30.000 ini juga merupakan cost plus ya. Karena sebenarnya dari 45.000 ada pembelian, ada penjualan, kemudian menjadi 30.000. Ingat ya, kantor cabang 30.000 ini adalah cost plus. Jadi Anda tinggal bagi 30.000 ini adalah 125% gitu ya, sehingga cost-nya sekian ya, berarti di sini pasti cost-nya adalah 26.000, 30.000 dibagi 125, kemudian ada profitnya sebesar 4.000. Ini pun juga Anda eliminasi ya, sehingga 30.000 ini ketika dikurangi 4.000 akan menjadi cost-nya atau kembali ke angka cost-nya. Itu 4 akun adjustment and elimination yang harus Anda lakukan untuk kolom penyesuaian dan eliminasi ini. Selanjutnya saya tidak akan ulas ya, Anda tinggal pindahkan saja. Di sini Anda tambahkan home office dan brand cash ya. Anda perlu ingat akun-akun debit ini mana yang masuk ke income
statement, mana yang masuk ke return earnings dan mana yang masuk ke balance sheet. Jadi jangan sampai salah gitu ya, akun-akun ini harusnya masuk ke balance sheet Anda cantumkan di income statement, harusnya masuk ke income statement Anda cantumkan ke balance sheet, atau yang tidak seharusnya masuk ke return earning Anda masukkan ke return earning. Hati-hati dengan memasukkan kolom-kolom ini gitu ya. Tentu saja Anda harus sudah memahami dan menghafalkan mana akun-akun yang masuk ke income statement, mana akun-akun yang masuk ke balance sheet ya. Balance sheet disebut dengan akun real, sedangkan income statement disebut dengan akun nominal. Income statement terdiri dari sales, expenses, dan akun-akun yang terkait. Sedangkan balance sheet di sini hanya ada aset, liabilities, dan equity. Nah, di sini karena sudah ada kolom return earning sendiri ya, hanya kolom return earning dan yang terkait. Jadi antaranya adalah dividen. Ya, hati-hati ya, karena biasanya masih ada mahasiswa yang kadang-kadang salah memasukkannya. Di sini sudah benar sampai 2 kolom ini, tapi ketika memasukkan ke 3 kolom ini keliru, maka hasilnya bisa salah. Jadi Anda tinggal jumlahkan gitu ya, cash, Anda jumlahkan account receivables, taruh di sisi balance sheet, kolom balance sheet. Merchandise inventory 100.000 ditambah 45.000 dikurangi 5.000 karena ini inventory awal masuk di income statement ya. Hati-hati, inventory awal itu masuk income statement karena ini bagian dari harga pokok penjualan, cost of goods sold. Ingat, di dalam periodic inventory system Anda akan menghitung cost of goods sold dengan cara kalau Anda ingat rumusnya, yaitu inventory awal ditambah pembelian dikurangi inventory akhir. Artinya inventory awal itu menjadi bagian dari income statement untuk menghitung harga pokok. Itulah mengapa kok merchandise inventory masuk ke income statement, kenapa bukan di balance sheet gitu ya. Nanti yang masuk di balance sheet adalah inventory akhir ya. Kemudian di sini ada equipment masuk ke balance sheet, brands habis ya 0. Jadi sini harus 0, kalau di sini tidak 0 berarti Anda salah. Kemudian purchases ini masuk ke income statement. Kemudian shipment from habis ya, 60 dikurangi 60 juga 0, harusnya di sini harusnya ada di income statement ini 0, harus ada strip di sini ya. Jadi tidak ada juga, dia harus 0. Kemudian expenses ada di income statement. Dividends, nah dividen bukan income statement, dividen ada di return earning. Kalau Anda tidak bikin kolom return earning, seandainya ini kolom tidak ada, maka dividen masukkan ke dalam balance sheet di sisi debit ya. Kemudian merchandise inventory akhir yang ada di sini ya 80.000, kemudian 30.000 ditambah ya 30.000 dikurangi 4.000, ini yang masuk ke balance sheet. Karena ini saldonya debit, saldo debit masuk ke balance sheet. Nanti yang di sini merchandise inventory akhir yang bersaldo kredit, ini bersaldo kredit masuk ke income statement. Jadi yang saya kasih lingkaran merah ini untuk menghitung harga pokok penjualan. Inventory awal tambah pembelian dikurangi inventory akhir, ini adalah harga pokok penjualan. Jadi hati-hati gitu ya, merchandise inventory yang di atas ini masuk ke balance sheet, inventory akhir, merchandise inventory akhir yang ada di paling bawah ini masuk ke income statement. Hati-hati dengan yang sudah saya lingkari warna merah ini, jangan sampai salah. Kemudian unrealized intercompany profit tentu saja dia saldonya 0 karena sudah tereliminasi seluruhnya. Kemudian akumulasi depresiasi equipment ada di balance sheet. Accounts payable ada di balance sheet. Home office ingat ini juga habis ya, saldonya habis 0. Kemudian capital stock ada di balance sheet. Return earnings masuk di kolom return earnings ya. Kemudian sales masuk di income statement. Shipment to brand habis ya, karena ini reciprocal account habis semua. Kemudian merchandise inventory akhir tadi sudah saya jelaskan, untuk yang sisi kredit ada di income statement. Selanjutnya Anda jumlahkan, eliminasi ini juga Anda jumlahkan, total kanan kirinya harus sama. Kalau ini tidak sama, maka dipastikan nanti Anda tidak akan balance di sini. Jadi ini juga Anda pastikan penjumlahannya. Jadi tolong pastikan penjumlahannya, debit kreditnya harus sama. Kemudian income statement tidak harus sama ya totalnya. Ini totalnya 455 di debit, 531 di kredit. Jadi ini tidak harus sama karena memang income statement pasti ada selisih ya. Kecuali memang tidak ada untung tidak rugi, itu pasti bisa sama. Tetapi itu kecil kemungkinan terjadi. Kalau tidak untung ya rugi. Ya, di sini adalah untung karena sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debitnya, yaitu sebesar 76.000 di sisi debit ya. Income statement Pak kan harusnya kredit ya, di sini untuk
supaya di sini apa namanya, untuk mengimbangi supaya totalnya sama 531 maaf ribu. Tapi ingat ya, nah ini juga hati-hati, 76.000 di debit jangan pindahkan ke sini debit gitu ya, karena kalau debit berarti mengurangi return earning, karena ini adalah net income. Jadi meskipun di sini debit, maka Anda pindahkan di sini sisi kredit. Ini hati-hati. Ini juga kadang banyak sekali mahasiswa meskipun sudah di advance counting ketika bikin worksheet masih keliru, masih salah. Ya, ini hati-hati sekali lagi. Baru kemudian return earningnya Anda jumlahkan, sisi debit dan sisi kredit juga tidak harus sama. Anda lihat sisi debitnya 25.000, sisi kreditnya 112.500. Ada selisih, ini adalah saldo return earning akhir. Juga ini di sisi debit ya, 87.500, tapi pindahkannya ke sisi kredit. Jadi jangan debit ke debit lagi, sama seperti net income ya. Debit ini ke kredit, sini debit ke kredit. Bagaimana kalau sini debit? Ya masuk ke, kalau sini kredit ya masuk ke debit, kalau sini kredit juga masuk ke debit. Jadi sebaliknya ya. Ini hanya teknis dalam worksheet saja. Setelah itu Anda jumlahkan sisi debit balance sheet, sisi kredit balance sheet harus sama. Tapi jangan disama-samakan ya, Anda jumlahkan saja. Kalau tidak sama ya Anda harus cek kembali, kemungkinan ada kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan di kolom-kolom sebelumnya. Nah, ini adalah jurnal yang tadi sudah saya jelaskan di worksheet ya. Di kantor pusat akan melakukan ini ya, menutup akun home office dan akun branch ya, home office debit, kreditnya branch. Kemudian menutup akun yang terkait dengan pengiriman barang dagangan, ini shipment to branch, unrealized intercompany profit, dan seterusnya. Ini akun-akun yang tadi dicatat di dalam worksheet ya. Kemudian ini juga ya, menyesuaikan nilai inventory awal agar sesuai dengan cost sesungguhnya. Tadi ada mengdebit unrealized intercompany inventory profit dengan merchandise inventory awal. Kemudian menyesuaikan nilai inventory akhir yang ada sisi debit balance sheet dan sisi kredit income statement agar sesuai dengan cost sesungguhnya. Ini ya, inventory awal, inventory akhir ya. Jadi maksudnya menyesuaikan. Jadi untuk nilai inventory akhirnya gitu ya. Kemudian ini maaf, saya ulangi, yang ini terkait dengan intercompany-nya, intercompany profitnya. Kemudian ini jurnal penutupan, closing journal entries. Sini ada sales, shipment to brand, purchases, income, expenses, income summary ya. Demikian pula di kantor cabang ya, sama ya, adalah closing journal entries. Kemudian ini juga closing journal entries, menutup pendapatan bersih kantor cabang ke akun home office. Ini kantor cabang ya, income summary-nya 5.000, ini 5.000, kemudian home office-nya 5.000. Pendapatan bersih ya. Kemudian kantor pusat mencatat pendapatan bersih kantor cabang ini ya. Jadi kantor cabang mencatat seperti ini, kantor pusat catat seperti ini. Ini sudah ada pembahasan di slide sebelumnya ya, branch dan branch income. Kemudian adalah melakukan penyesuaian terhadap saldo unrealized intercompany inventory profit untuk memperbaiki income kantor cabang. Sudah diberikan penjelasan di sini. Saldo sebelum penyesuaian adalah 17.000. Penyesuaiannya adalah bill price. Bill price itu cost plus ya, 20.000 dikurangi costnya 4.000, atau maka penyesuaiannya adalah 13.000 ya. Kemudian di sini unrealized intercompany profit 13, branch-nya juga 13. Menutup branch income ke akun income summary ya, 18.000. Kemudian menutup saldo income summary ke akun return earnings ya, 76.000. Ini adalah closing journal entries yang juga diajarkan di principal accounting. Menutup akun dividen, return earning to dividends ya, kalau return earning debit kreditnya dividen 25.000. Sehingga setelah Anda menjurnal seluruh akun-akun tadi gitu ya, Anda bisa menyusun worksheet dan jurnal tadi, Anda bisa menyusun laporan keuangan combined income statement for home office and branch dari PT Ready untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Salesnya 425, cost of goods sold-nya tadi sudah saya katakan, karena kita menggunakan periodic inventory system, maka cost of goods sold-nya harus dihitung di akhir dengan rumus sebagai berikut: inventory awal ditambah pembelian dikurangi inventory akhir ya. Kemudian selisihnya adalah gross profit dan dikurangi expenses, selisihnya adalah net income.
Kemudian kita juga menyusun combined balance sheet atau combined statement of financial position, sebutnya begitu sekarang ya, for home office and branch per 31 Desember 2015. Ini sisi aset ya, terdiri dari cash, account receivables, merchandise inventory akhir, equipment dikurangi dengan accumulated depreciation, totalnya 352.500. Di sisi kanan liabilities and stockholders equity, liabilities accounts payable-nya 65.000, stockholders equity-nya terdiri dari capital stock dan return earnings 200 plus 87.500, totalnya 287.500, sehingga digabungkan liabilities and stockholders equity menjadi 352.500. Khusus untuk akun return earning sekarang disebutnya dengan saldo laba gitu ya. Ya, silakan Anda ikuti, Anda boleh sebut dengan laba ditahan, atau untuk standar akuntansi yang sekarang akun tersebut digunakan nama saldo laba. Demikian materi kita untuk home office and branch accounting, karena biasa disebut sebagai branch accounting atau home office and branch accounting. Ada yang menyebutnya dengan home office and branch relationship ya, dimana sebenarnya khusus Anda yang berasal dari jurusan pajak, mahasiswa jurusan pajak, apa yang diuraikan tadi terkait dengan pengiriman barang dengan harga tertentu dari kantor pusat ke kantor cabang, kita mengenalnya juga sebagai transfer pricing. Di sini adalah satu pengiriman price ya, di sana tadi nyebutnya dengan bill price gitu ya, dari kantor pusat ke kantor cabang. Bisa dengan harga yang sama, yaitu at cost di pembahasan yang kedua tadi, bisa juga dengan harga yang berbeda, yaitu cost plus. Jadi Anda dari materi ini Anda bisa mengetahui bahwa transfer pricing yang terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang bisa dalam bentuk cost, bisa dalam bentuk cost plus ya. Itu sekedar tambahan saya terkait dengan transfer pricing dan yang terjadi pada home office and branch. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di seri pembelajaran yang lain. Terima kasih.